Untuk kita semua, selamat datang kepada Bapak Hamkulihar SPD yang terhormat, Mama Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, peserta diskusi yang telah datang dan bergabung di tempat ini. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi dengan tema visi dan prakarsa perubahan yang akan dimotori langsung oleh calon guru penggerak Ibu Yunita Dapaulina. Kami perkenalkan diri, nama saya Ibu Nita, saya yang akan memandu acara diskusi kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ati dan susunan acara hari ini. Yang pertama akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama dari Bapak Hamkulihar SPD selaku pengajar praktik, dan yang kedua ada sambutan lagi dari Mama Kepala Sekolah Ibu Minjado SPD, dan yang berikutnya akan ada diskusi yang akan dimotori oleh Ibu Ati. Minta maaf, Ibu Nita. Terima kasih Ibu MC. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Mama Kepala Sekolah yang punya semangat sampai detik ini, dan juga yang saya hormati Ibu Yunita sebagai calon guru penggerak Angkatan 8, dan juga Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua yang sudah berkenan hadir di dalam diskusi kita siang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamkulihar. Saya bertugas di SD Impreso 23 dan punya satu istri, 2 anak. Kebetulan istri saya juga sudah akrab dengan Mama Kepala Sekolah sejak dulu. Itu gambaran perkenalan singkat dari saya. Baik, tujuan kita berada di ruang ini, di mana salah satu guru di sekolah ini, yaitu Ibu Rita, merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak memasuki bulan ketiga. Dalam perjalanannya, Ibu Rita sudah mempelajari beberapa modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, di dalam modul-modul ini Ibu Rita juga sudah mempelajari tentang fisik, sehingga tiba saatnya Ibu Rita akan menyampaikan visi diri calon guru penggerak. Lihat apakah visi sekolah ini sudah sejajar atau sudah sejalan dengan profil belajar Pancasila atau belum. Dan berikut visi sekolah juga nanti kita akan lihat apakah sudah berpihak kepada murid atau belum. Nah, kalau sebentar dalam diskusi nanti Bapak Ibu dimohon agar terlibat di dalam diskusi sehingga tujuan kita bisa berhasil dan kita semua punya gambaran tentang visi sekolah kita ke depan. Jadi bukan visi sekolah sekarang ini, tapi visi sekolah kita ke depan. Yang selanjutnya, hasil dari pertemuan kita ini nanti bisa dijadikan Mama Kepala Sekolah dan guru-guru serta orang tua untuk bisa menentukan visi yang berpihak kepada murid. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kita tidak datang untuk berdiskusi merubah, tetapi kalau belum selaras kita selaraskan. Seperti
kami yang sudah memberikan sambutan yang pertama. Yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan. Pada kesempatannya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ham sebagai guru praktik untuk calon guru pegawai angkatan 8, khususnya kepada anak saya, Ibu Rita. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapak sudah mendalami menjadi guru penggerak. Ada banyak ilmu pengalaman yang Bapak dapatkan. Oleh karena itu Bapak diberi kesempatan oleh para senior-senior kita untuk membimbing anak saya, Ibu Rita. Sebagai manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Oleh itu saya percaya bahwa apa yang Bapak dapatkan di dalam guru penggerak, pasti Bapak memberikan praktik-praktik yang baik bagi anak saya, adik saya, sehingga pada saatnya ia bukan calon lagi, tapi menjadi guru penggerak pada sekolah kami UPTD SD Negeri 2 Forte. Oleh karena itu harapan kami dan kami percaya Tuhan Yesus sumber segala pengetahuan akan memberkati Bapak dalam tugas dan karya sebagai guru di sekolah dan juga sebagai guru penggerak di Kota Kupang pada jenjang SD, di mana pada SD Negeri SD Impres Pagura 3. Oleh itu kami sangat mengharapkan sehingga pada diskusi-diskusi hari ini dan selanjutnya dapat tolong memotivasi dan mendorong sehingga anak saya Ibu Rita dapat SPD pada saatnya menjadi guru penggerak, boleh mengikuti jejak yang Bapak ajarkan. Dan bagi guru, mari kita semua dan anak-anak kita mendukung kegiatan ini sehingga kemudian hari bukan Ibu Rita saja yang menjadi guru penggerak pada SD kita, tetapi bagi Bapak Ibu yang belum, supaya dapat mencalonkan diri, kan masih ada angkatan 10 9 dan 10 itu diberi waktu, karena pada waktu rapat-rapat yang lalu dengan kadis itu sudah dipesankan kepala sekolah menghimbau guru-guru untuk ikut di dalam calon guru penggerak. diskusi kita kepada calon guru penggerak Ibu Yunita Databunga SPD untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan tema visi dan prakarsa perubahan. Kepada Ibu Yunita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Bapak Ham Koilhar SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Forte, Ibu Mince Adu SPD. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan guru SD Negeri 2 Forte, yang saya kasihi dan saya cintai anak-anak 5 orang yang hadir pada kesempatan hari ini.
Pada tempat yang pertama kita patut mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kita bisa hadir dan dalam keadaan sehat pada saat ini dalam rangka mengikuti kegiatan saya sebagai guru penggerak, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Dan ini adalah salah satu yang saya harus jalani, itu pendampingan individu. Jadi di dalam kegiatan ini, pendidikan ini ada pendampingan individunya sebanyak 7 kali. 7 kali. Ya, ada 7 kali. Jadi pendampingan individu yang pertama itu sudah, waktu itu hanya saya dengan pengajar praktik di dalam ruangan sini bertemu kepala sekolah, dan ini adalah yang kedua. Nah, hari ini kita akan mengikuti diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kebetulan ini adalah di modul yang ketiga, 1.3. Jadi 1.1 itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak, dan yang keempat, budaya positif. Jadi Ibu Lita biar sudah tua begini masih ikut anak-anak masih ikut belajar. Ibu Lita saja masih belajar, apalagi anak-anak ya. Dan apalagi teman-teman yang masih muda ini pasti lebih semangat lagi. Nah, kalau Ibu Lita sudah 50 tahun sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengikuti kegiatan yang menyangkut diklat-diklat seperti ini. Ya, itu next. Ya. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak kita semua untuk membuat kesepakatan dulu, sehingga dalam proses nanti kita bisa mengikuti kesepakatan yang kita sudah buat. Di sini saya sudah buatkan yang pertama itu, ini anak-anak apa ini? Simbol apa? Ya, ini simbol apa nomor 1? Ya, HP apa? Ada silang itu? Nah, tidak boleh bunyi HP kan? Nah, ada bawa HP ya. Jadi kita semua peserta diskusi diharapkan untuk HP-nya di silent saja, digetarkan ya. Yang kedua apa? Kata apa itu? Ya, selama diskusi kita harus ceria, senyum, jangan ada buka sama tuh ya. Kita harus ceria semua. Lalu mungkin ada yang mau tambah, yang ketiga apa lagi ya kita harus buat? Mama kepala mungkin tambahkan, teman-teman. Apa kesepakatan apa lagi kita harus ikuti? Boleh makan atau minum ya. Ya, karena sudah siang ini kita haus. Boleh, bukan tidak boleh ya. Yang keempat mungkin ya, iya, semua aktif dalam memberi pendapat dan memberi tanggapan. Itu saja atau masih ada? Itu saja, 4 saja. Jadi yang ketiga dan keempat itu kita ingat saja, boleh makan dan aktif dalam diskusi. Prakarsa perubahan ada tujuannya. Yang pertama, melalui diskusi peserta dapat memahami kesesuaian isi visi berkaitan dengan pembelajaran sesuai kebutuhan dan berpihak pada siswa. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat merumuskan atau merevisi visi sekolah yang telah ada. Melalui diskusi, peserta dapat membuat kesepakatan rencana tindak lanjut penerapan visi. Nah, ini mungkin tujuan kita hari ini. Semoga semuanya bisa tercapai. Dan next. Nah, sekilas tentang kegiatan pendidikan guru penggerak. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah ada, yang Ibu Lita sudah lewati di dalam kegiatan ini. Ini waktu pendampingan individu yang pertama sekali, paham datang ke sini. Lalu setiap modul kita harus ada ini pertemuan tatap maya. Kalau seperti ini tatap muka, kalau yang ini tatap maya. Kita lewat Google Meet. Lalu ada kegiatan ini lokakarya. Jadi kita sudah 2 kali lokakarya. Yang pertama itu lokakarya orientasi, yang lalu lokakarya 1, lokakarya 2. Tulis di sana.
yang kamu mau dari Ibu Guru. Bukan hanya Ibu Lita saja, Ibu Guru semua di sini. Yang kamu inginkan. Apa? Boleh lihat? Ini, anak-anak ini Buat di situ dong, nanti di pungut saya yang pintar. Sebut tulisan menulis, bangsa yang akan melanjutkan meneruskan pendidikan bangsa yang lebih maju. Anak-anak yang spesial dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua baik-baik. Saya mau Ibu Guru kasih PR setiap hari. Saya mau Ibu Guru, saya senang sekali kalau Ibu telah kasih belajar dan kasih naik kelas. Saya mau senang terhadap Ibu Guru. Supaya anak-anak senang dengan kita buat apa? Saya menginginkan guru yang baik atau ceria selalu. Mengutamakan murid. Ya, ini ingat baik-baik ini. Nah, anak mau supaya mengutamakan murid, bukan mengutamakan HP. Yang berikut yang kolaboratif. Ya, apa ini? Apa ini? Kerno yang lalu yang memaafkan murid. Nah, itu permintaan. Jangan sampai murid buat salah tidak diri dia sampai dia bawa pulang ke rumah. Ya, dia ini melihat dirinya di cermin dulu. Lalu dia melihat apa ini gunung es. Dia mau buat apa? Kita lihat dia. Dia panjat tebing dan berusaha untuk panjat, harus sampai ke puncak. Tujuannya ada di puncak. Untuk kita bisa menghasilkan siswa yang cerdas, apakah sudah ada di sini? Untuk bisa menghasilkan siswa yang bertanggung jawab, apakah sudah ada di sini? Apakah visi ini sudah menjawab bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid? Silakan kita membaca kembali visi ini. Apakah visi ini sudah akan menjadi pegangan kita untuk bisa menjawab apa yang tadi kita sudah tuliskan itu, yang anak-anak tulis, yang Ibu Guru tulis. Silakan, mungkin ada masukannya. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa visi ini tidak untuk menggantikan visi dari yang sudah ada, tetapi mungkin sedikit tidak kita mengetahui gambaran membuat visi itu seperti apa. Karena mungkin selama ini kita mengambil yang sudah jadi, tetapi hari ini sedikit kita belajar tentang cara membuat visi. Nah, silakan Bapak Ibu bebas. Mungkin menambahkan apa? Jadi ini bukan sudah paten, tetapi saya meminta teman-teman bisa menambahkan untuk melengkapi visi ini. Ya, silakan. Mungkin Ibu Eta, Ibu Gedi, Ibu Desi, Ibu Mike, Bu Nita, Mama Kepala. Ayo kita sama-sama. Kita baru sama-sama melangkah semua ini. Jadi daripada kita tidak memulai sama sekali, lebih baik kita memulai langkah pertama untuk bisa sampai ke langkah yang ke-1000. Langkah pertama itu sangat penting. Jadi saya bangga, saya berterima kasih kepada kepala sekolah yang sangat mensupport. Jadi kegiatan hari ini Bapak pengajar praktik, Mama Kepala dan teman-teman ini sangat-sangat mendukung untuk persiapan segala sesuatu ini. Saya tidak sendiri, anak-anak juga mendukung sekali.
Jadi ini adalah satu bentuk kolaborasi yang luar biasa di tempat kami ini. Dengan senang hati semua. Seperti pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur dan segera tanpa harus pikir panjang. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik, yang bukan hanya untuk sekadar sumber pendapatan, tapi yang merupakan panggilan. Kemudian yang kedua, perasaan saat membuat rencana eksekusi kegiatan. Perasaannya excited, tertarik karena kita perlu sesuatu yang seperti ini. Di zaman sekarang ini kalau hanya copy paste itu kayaknya kurang seru. Kita harus bisa buat sesuatu yang mungkin sedikit berbeda, tetapi tetap pada jalurnya untuk berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Lalu pesan saya terhadap diskusi secara keseluruhan yang berkomitmen, pesannya pasti senang. Kemudian berharap juga semoga itu semua bukan hanya sekedar buang bahasa saja, tapi bisa kita lakukan, wujud nyatakan, ada proses tindak lanjut dan berkelanjutan. Terima kasih. Tentang di sini perasaan bagaimana sebagai seorang guru kita bukan hanya berusaha menjadi seorang guru saja untuk menunjukkan kepada orang lain kalau kita harus jadi guru, tetapi kita jadi guru untuk menunjukkan ke murid-murid bahwa menjadi guru bukan jadi hanya seorang guru di depan murid, tetapi menjadi seorang guru yang berkompeten, yang mendidik anak-anak untuk kedepannya dia bisa melihat saya menjadi guru seperti ini, saya bisa mencontoh dari guru hal-hal baik yang dia berikan untuk saya bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Terus yang kedua, perasaan saat membuat rencana eksekusi kegiatan itu semua proses untuk guru dan siswa itu membutuhkan proses yang pastinya sangat panjang, dan pastinya guru dan murid itu masing-masing membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak mungkin hanya guru saja, tapi guru membutuhkan siswa untuk mencapai segala sesuatu. Terus yang ketiga, kesan terhadap diskusi secara keseluruhan. Di sini tentunya kesannya sangat senang untuk diskusi pada hari ini. Bukan hanya di sini saja, tetapi kita menggunakan hasil diskusi ini untuk jenjang yang lebih panjang atau tetap kita laksanakan ke depan untuk bukan hanya sebagai kita guru sendiri saja, tetapi yang di sini yang tadi Bapak Ibu guru bilang untuk pendidik dan kependidikan, berarti guru dan siswa itu semua harus terlibat gitu. Jadi bukan hanya guru saya, tapi kita meminta bilang terlibat semua pihak gitu. Mungkin itu dari saya. Keempat pertanyaan ini saya merangkum semuanya karena saya pribadi boleh jujur Pak, saya adalah guru honor masih baru di sini, dan pada kesempatan ini di kegiatan ini juga saya belajar banyak hal. Dan dari Ibu juga saya mengetahui bagaimana cara kerja, proses kerja dari sekolah penggerak. Nah, maka dari itu dari kegiatan yang tadi sudah kita lakukan bersama, mulai dari melengkapi kalimat rumpang, tentunya itu merupakan ungkapan jujur, dan seperti yang guru-guru yang lain sampaikan bahwa itu refleksi juga bagi seorang guru, terutama saya yang baru mengajar. Dan untuk kedepannya saya mau berproses juga di tempat ini, bagaimana saya mencoba untuk bertanya apa yang menjadi kesusahan saya di Ibu Yulita sebagai calon guru penggerak. Dan untuk kesempatan ini saya sangat bersyukur dan senang sekali dengan apa yang sudah dipelajari di tempat ini, dalam kegiatan ini. Semua kedepannya saya mampu untuk berproses menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama, perasaan saya saat melengkapi kalimat rumpang, ada refleksi dan juga ada evaluasi dari apa yang saya tulis. Untuk yang pertanyaan, refleksi bagi saya dan evaluasi juga bagi saya, bagaimana kedepannya
saya mendidikan anak itu bertumbuh. Yang sudah Ibu Nita ini tadi bilang begini, karena Ibu yang datang terlambat, saya minta dia untuk MC. Ibu saya belum pernah MC, ini bagaimana? Nah, sudah, sampai ini bagus karena saya mau membentuk kamu jadi MC ini. Jadi ini kali pertama dia tampil dan Digulung-gulung, digulung-gulung,